Prof. Tirta, saya maunya penelitian yang komprehensif, longitudinal, 100 tahun. Wow. Skripsi 100 tahun. Selamat datang di channel Tirta Mursitama. Di channel ini Anda belajar, ya, kalian semua belajar tentang sukses di perguruan tinggi. Baik yang baru masuk atau yang mau masuk nih ya, yang sudah menjadi mahasiswa di tengah-tengah tentang kuliah, tugas, mata kuliah gitu ya. Demikian juga yang mau lulus, yang bikin tugas-tugas akhir alias skripsi atau mungkin tesis dan disertasi ya bila topik ini relevan. Baik, langsung saja kita bahas nih 5 hal yang bisa membuat topik kamu makin spesifik. Kalau udah spesifik, dosen pasti happy gitu, ya kan? Karena wah, topik kamu bagus nih, ya, detail, spesifik. Nah, cuman kadang kita bingung kan, caranya gimana gitu ya. Nah, agar kita membahasnya lebih asik gitu ya, yang belum subscribe silahkan ya, subscribe di channel ini. Terima kasih banyak. Kita mulai yang pertama. Perhatikan dari aspek teorinya. Topiknya udah ada, terus lihat dari pendekatan teoritisnya. Dan juga bahkan konsepnya juga. Pilih satu teori saja yang spesifik. Ya. Misalnya, wah bagusnya ada teori X, bagusnya juga ada teori Y gitu ya. Sudah ya, kita harus strict gitu ya pada diri kita. Itu bagus, ini bagus lagi. Bener ya. Tetapi kalau yang itu nanti makin pusing lagi. Kalau ditambah itu makin nggak sempurna lagi gitu ya. Makin lama gitu ya, makin rumit. Nah, saran saya nih, bukan menyepelekan kemampuan kalian atau membuat halnya simple gitu. Simple dalam arti terlalu sederhana, bukan ya. Tetapi untuk skripsi cukup ya, satu teori saja, ya, teori utama saja yang nanti kalian bisa gunakan, bisa ceritakan dalam analisisnya, mungkin dioperasionalisasikan juga kalau dalam indikator-indikator tertentu gitu kan. Itu aja udah rumit loh. Pahami teorinya dengan baik. Nah, itu ya cara yang pertama. Membuat lebih spesifik dengan pendekatan teori yang cukup satu, yang cukup spesifik. Ya, kalau memang nggak pakai katakanlah teori, tapi kamu pakainya konsep ya. Kalau itu dibolehkan oleh dosen pembimbing, silahkan. Konsepnya apa sih? Gitu. Yang penting benar. Ya. 1, 2, 3, makin banyak teori itu bukan berarti makin bagus gitu ya. Tapi makin spesifik, yang penting kamu benar menjelaskannya, menerapkannya, itu sudah poin tersendiri. Yang kedua, dari sisi subtopik. Apalagi nih Prof? Maksudnya gini, kamu udah punya topik besar kan? Nah, diperes lagi cara membuat spesifik itu. Ada nggak yang lebih spesifik lagi? Ada aspek dari topik yang gede itu ada lagi nggak gitu? Misalnya nih ya, kalau dalam hubungan internasional, ya bidang yang saya geluti, ada ekonomi politik internasional. Itu kan gede ya, itu masih besar gitu. Nah, dalam topik besar itu, apa yang bisa lebih spesifik lagi? Oke, bicara misalnya tentang ekonomi politik perdagangan, nah, ekonomi politik keuangan, ekonomi politik pembangunan. Nah, itu pun juga masih besar kan? Gitu. Tapi yang pasti sudah dari topik besar ke subtopik, kalau bisa lebih subtopik kecil lagi. Misalnya kita bicara tentang perdagangan. Nah, perdagangan mau dilihat apanya lagi? Misalnya mau cerita tentang perdagangan bilateral ya. Misalnya Indonesia Malaysia, misalnya gitu. Nah, kan udah spesifik tuh, ya. Jadi buat lagi, iris lagi lebih dalam, gali lebih dalam lagi. Kalau bisa makin kecil ya. Oke, ini kan namanya juga cara membuat topik lebih spesifik, ya nggak? Kalau dengan lebih spesifik, lebih manageable, bisa di research dan juga bisa dikelola dengan baik. Yang ketiga, batasi periodisasinya atau waktunya. Prof. Tirta, saya maunya penelitian yang komprehensif, longitudinal, 100 tahun. Wow. Skripsi 100 tahun. Terlalu banyak, ya kan? Nah, kalau Anda punya data, ya boleh saja. Ya, kalau data itu memang
Data sekunder yang mudah diperoleh silahkan aja 100 tahun gitu ya. Tapi biasanya nih ya, kalau dalam bisnis ya, manajemen gitu, biasanya 10 tahun oke. Tapi mungkin kadang-kadang kalau yang finance ya, accounting kadang-kadang pengen lebih panjang. Itu lebih bagus. Nah, tapi maksud saya coba batasi. Yang realistis aja lah ya. Kalau untuk penelitian sosial ya, sosial humaniora, kadang-kadang justru periodenya itu memang hanya spesifik pada waktu tertentu. Apa di tahun itu, bahkan di kurun waktu tertentu itu. Mungkin tidak hanya bulan, tapi mungkin juga minggu atau kejadian ya, terjadi di saat itu aja. Bisa jam, bisa menit gitu, kira-kira gitu ya. Jadi batasi waktunya, periodisasinya. Yang keempat, perhatikan pengelompokan dari aspek populasinya. Batasi juga. Misalnya itu kan mau meneliti tentang penduduk dunia. Wah, kalau penduduk dunia kan banyak banget ya, miliaran kan. Nah, bisa nggak khusus misalnya penduduk Asia Tenggara atau penduduk Indonesia saja. Nah, di situ juga dibatasi. Misalnya aspek umur, aspek jenis kelamin, ya, aspek mungkin etnik ya, rasnya apa, ya, latar belakang sosial budayanya apa, sosial ekonominya apa, pekerjaannya, penghasilannya, pendidikannya. Nah, itu kan coba dengan membatasi ya kelompok-kelompok populasi itu, nanti ujungnya kemudian sampelnya gitu ya, atau kalau nanti kualitatif bisa mungkin studi kasusnya gitu ya, subjek penelitian itu jadi lebih kecil dan lebih manageable. Yang kelima adalah perhatikan batasan geografis atau lokasi geografis ya. Tentu coverage geografis ini sangat penting ya, karena ini bagian dari konteks penelitian juga. Nah, yang manageable apa? Kalau memang melihat bahwa Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ya, itu saja dibanding harus meneliti seluruh Indonesia misalnya. Atau Jabodetabek masih terlalu besar. Oh, saya mau Jakarta aja. Jakarta juga mungkin masih terlalu besar. Jakarta Selatan aja. Atau Tangerang saja. Tangerang ada selatan, ada Tangerang kota. Nah, misalnya ini ya. Nah, dengan membatasi itu, ya, membatasi wilayahnya, jadi akan lebih spesifik topiknya. Nah, itu tadi ya 5 hal sederhana. Ya kelihatan memang simpel banget, tapi membantu kalian untuk membuat topiknya lebih tajam, lebih spesifik. Dari teoritisnya, ya, dari waktunya, dari kemudian sampel populasi dan pengelompokan geografis. Nah, semoga bermanfaat dan kalian nggak bingung lagi ya. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada hal lain, wah Prof. Tirta saya tahu ada ide lain cara membuat topik lebih spesifik, silahkan juga. Jangan lupa, yang tadi belum subscribe, silahkan subscribe sekarang ya kan. Kalau melihat bahwa video ini tadi keren banget, silahkan juga like video ini dan share kepada teman-teman. Jangan lupa lihat video saya yang lainnya ya. Semoga bermanfaat buat kalian para pejuang skripsi. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih banyak.